Halo dan selamat datang kembali di sesi bedah mendalam kita. Untuk Anda yang selalu haus akan pengetahuan, yang selalu nyempetin waktu di tengah kesibukan buat belajar hal baru, Anda ada di tempat yang pas banget. Betul, seneng bisa kembali ke sini untuk ngobrolin hal-hal yang sering luput dari perhatian kita. Nah, hari ini kita bakal langsung loncat ke satu fenomena modern yang lagi anget-angetnya. Anda pasti sering dengar perdebatan ini di media sosial. Tren memilih untuk tidak menikah dan tidak memiliki anak. Atau yang umum kita sebut child free, kan? Iya, bener banget. Tren child free. Tapi misi kita di sesi deep dive kali ini, kita nggak cuma bahas opini semata ya. Kita bahkan membedah sebuah dokumen sumber berupa catatan dan teks Al-Quran. Tepat sekali. Misi kita hari ini adalah melihat bagaimana teks suci yang usianya udah ribuan tahun ini ternyata bisa membedah psikologi di balik tren child free masa kini. Dan setelah kita baca bareng dokumen ini, ada satu pernyataan tesis pokok yang sangat berani menurut saya. Ya, tesisnya menyatakan bahwa fenomena ini sebenarnya adalah pergeseran orientasi hidup dari nilai-nilai bawaan manusia yang natural atau fitrah bergeser menjadi kecemasan materialistik dan individualisme tingkat tinggi. Wah, itu dalam banget sih. Mari kita bedah masalah ini dari akarnya, biar lebih jelas. Berdasarkan dokumen ini, apa sebenarnya faktor pertama yang bikin fenomena ini muncul? Yang paling jelas dan paling pertama disoroti di dokumen ini adalah kecemasan ekonomi. Kasarnya sih, takut miskin. Masuk akal sih. Biaya hidup sekarang kan mahal banget, apalagi buat besarin anak. Memang. Dan dokumen kita mengonfirmasi kalau ketakutan ini tuh sebenarnya sangat klasik. Ada satu ayat yang diterjemahkan di sumber kita ini, bunyinya, "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu." Tunggu, kata membunuh di situ rasanya ekstrim banget ya buat pendengar kita sekarang. Maksudnya kan orang-orang child free nggak melakukan kekerasan fisik. Nah, dokumen ini menganalisis konsep membunuh itu secara maknawi dalam konteks modern. Jadi artinya bergeser gitu ya? Lebih tepatnya disesuaikan dengan realitas sekarang. Itu diartikan sebagai sebuah upaya sengaja untuk menutup pintu kelahiran secara permanen yang murni didorong oleh fobia finansial. Oh, paham saya. Jadi kayak ketakutan yang berlebihan sampai akhirnya nutup peluang itu sama sekali. Tapi kan ada juga yang duitnya banyak, mapan, tapi tetap nggak mau punya anak. Biasanya karena ngerasa anak itu penghambat karir atau pengganggu kebebasan pribadi. Betul. Dan itu membawa kita ke faktor kedua yang dibahas di sumber ini, yaitu obsesi pada kesenangan duniawi atau istilahnya mata'ul gurur. Ada referensi spesifik nggak di dokumennya soal ini? Ada. Ini merujuk ke surah Ali Imran ayat 14. Teks Arabnya di dokumen ini berbunyi, "Zuyyina linnasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Dzalika mata'ul hayatid dunya." Kalau diterjemahkan ke bahasa kita maknanya apa tuh? Terjemahannya kurang lebih dijadikan indah pada pandangan manusia, kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak. Menarik ya. Berarti wajar dong kalau kita suka harta atau pencapaian? Yang sangat menarik di sini adalah, ya, teks ini mengakui itu wajar banget, manusiawi. Tapi peringatannya adalah, itu cuma kesenangan sementara. Mata'ul hayati dunia. Jadi masalahnya ada di prioritasnya ya? Tepat. Modernitas itu udah mengubah urutan prioritas ini. Kebebasan sementara diangkat jadi tujuan utama, sementara keluarga yang sifatnya jangka panjang malah dihindari. Nyambung nih sama budaya sekarang. Apalagi kalau kita lihat gaya hidup orang-orang yang super kompetitif. Pamer aset sana-sini. Nah, itu dia faktor ketiganya. Gaya hidup kompetitif. Atau di dokumen ini diistilahkan dengan takatsur. Apa kata sumber kita soal gaya hidup pamer ini? Dokumen ini mengutip makna ayat yang bunyinya, "Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur." Wah, teguran yang keras banget ya. Sampai masuk kubur. Iya, sintesis dari dokumen ini adalah ketika hidup Anda cuma diukur dari konsumsi dan penumpukan aset, maka otomatis anak dan keluarga akan dihitung sebagai beban biaya yang merugikan secara finansial. Bener-bener kayak hitungan bisnis ya jadinya. Nah, lalu apa dampak dari semua ini bagi kita? Maksud saya, konsekuensi batiniahnya kalau kita milih jalan ini. Konsekuensi pertama yang dibahas adalah penyimpangan fitrah.
Dokumen ini menjelaskan kalau Sang Pencipta itu sudah mendesain pernikahan sebagai instrumen ketenangan batin. Ada teks pendukungnya dari sumber kita? Ada kutipan dari surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan. Artinya gimana itu? Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram atau sakinah kepadanya. Dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih mawaddah dan sayang rahmah. Tentram, kasih sayang, kayak pondasi kesehatan mental banget ya itu? Makanya, dokumen ini menganalisis bahwa menolak komitmen ini secara total, itu sama artinya dengan menolak sistem operasi kedamaian batin yang memang sudah diinstal di dalam diri kita. Analogi sistem operasi tuh mantep banget. Kayak kita paksa hapus program bawaan, terus kita bingung sendiri kenapa kita gampang stres. Terus, bagaimana kalau semua orang di bumi berpikir untuk child-free? Jika kita hubungkan ini ke gambaran yang lebih besar, dokumen ini menjelaskan posisi manusia sebagai khalifah atau pengelola bumi. Berarti ada tanggung jawab eksistensial dong ya? Sangat besar. Memutus rantai keturunan atau an-nasl secara sengaja dan massal itu sama dengan menggugurkan amanah eksistensial manusia di bumi. Kalau nggak ada generasi penerus, ya siapa yang mau ngelola bumi ini kan? Terus ada efek lain nggak yang mungkin sifatnya jangka panjang banget bahkan melampaui usia kita? Ada. Kehilangan aset spiritual atau pahala jariah. Anak yang dididik dengan baik itu bukanlah sekedar pewaris harta. Oh, jadi bukan semacam investasi finansial buat hari tua gitu ya? Sama sekali bukan. Dokumen ini menyebutnya sebagai al-baqiyatus sholihat. Aset spiritual yang mengalirkan kebaikan buat kita, bahkan saat kita sebagai orang tua sudah tiada. Luar biasa. Jadi, dengan child free, kita justru nutup peluang investasi spiritual yang paling menjanjikan ini. Tepat sekali. Itu diagnosis dari dampaknya. Oke, masalahnya udah kita bedah, dampaknya juga udah jelas ngeri. Sekarang pertanyaannya, gimana teks ini menawarkan jalan keluar dari kecemasan yang melanda masyarakat modern kita ini? Solusi pertama adalah reorientasi konsep rezeki. Dokumen ini memaparkan konsep tawakal. Tawakal ini maksudnya pasrah aja gitu? Bukan pasrah buta, tapi keyakinan aktif bahwa rezeki setiap makhluk bernyawa itu sudah dijamin oleh penciptanya. Ini adalah antitesis langsung dari fobia ekonomi yang kita bahas di awal tadi. Jadi anak yang lahir itu udah bawa jatah rezekinya sendiri ya? Tapi saya agak kaget waktu baca satu poin dari catatan sumber ini, pernikahan itu justru didorong untuk mereka yang miskin. Ini kan kebalikan dari saran perencana keuangan zaman sekarang. Memang ini sebuah paradoks kesejahteraan kalau pakai kacamata modern. Tapi saya bacakan terjemahan teksnya. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Wah, jadi menikah bukan berarti membagi dua dompet yang udah tipis dong? Justru itu poin yang digarisbawahi oleh dokumen ini. Perubahan kerangka berpikir. Pernikahan itu bukan penutup pintu kesejahteraan, melainkan pembukanya. Benar-benar bikin mikir ya. Tapi jujur aja nih, banyak orang takut nikah karena takut beban rumah tangga cuma numpuk di satu pihak. Terutama perempuan yang takut kena beban ganda. Dokumen ini sangat peka soal itu. Disebutkan adanya pembagian peran yang adil antara laki-laki dan perempuan. Ini merujuk pada prinsip keseimbangan dalam surah An-Nisa untuk meminimalisir beban sebelah pihak. Melegakan banget dengarnya. Nah, ini bagian yang paling saya suka dari sumber kita hari ini. Ada kisah nyata soal teladan dari masa lalu kan? Betul, kisah Nabi Zakaria. Beliau kan secara medis mustahil punya anak ya. Istrinya mandul, usianya udah sangat tua, tapi beliau tetap aja berdoa minta keturunan. Itu poin krusialnya. Ini membuktikan bahwa anak adalah anugerah atau rahmat yang patut diperjuangkan, bukan musuh yang harus dijauhi. Perjuangannya luar biasa ya. Tapi selain doa dan keyakinan, ada nggak sih solusi yang sifatnya lebih nyata dan komunal di dokumen ini? Biar keluarga nggak ngerasa berjuang sendirian. Tentu ada solusi sistemiknya. Masyarakat diperintahkan untuk membangun jaring pengamanan sosial melalui zakat dan infak. Jadi beban membesarkan anak itu nggak cuma urusan privat keluarga ya? Betul. Beban keluarga tidak dipikul sendiri, melainkan diringankan melalui sirkulasi ekonomi yang adil di tengah masyarakat. Wah, ini sistem gotong royong tingkat tinggi ya. Keren banget. Oke, mari kita tarik napas dan rangkum esensi dari deep dive kita kali ini. Silakan. Fenomena child free dan keengganan untuk menikah ini, bila dibedah dari sumber-sumber yang baru aja kita bahas, ternyata berakar dari krisis keimanan terhadap jaminan rezeki dan kelalaian atas tujuan hidup. Sangat akurat.
Dan solusinya adalah kembali kepada fitrah manusia dan meyakini bahwa Tuhan itu nggak pernah melepaskan tangannya dari ciptaannya. Jadi untuk Anda yang lagi mendengarkan ini, analisis ini relevan banget. Entah Anda sedang merencanakan masa depan, sedang rasa ragu sama kondisi dunia, atau sekedar ingin memahami fenomena sosial di sekitar Anda dengan lensa yang sama sekali berbeda. Ini menimbulkan satu pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Di era modern ini, kita sering menghindari pernikahan dan anak demi mencari apa yang kita sebut kebebasan absolut. Ya, kebebasan yang sering banget diagung-agungkan di media sosial. Namun, ketika angka kesepian dan depresi global justru mencapai titik tertinggi dalam sejarah umat manusia, tepat di era kebebasan ini. Mungkinkah bahwa keterikatan pada fitrah keluarga dan merawat kehidupan baru, pada ironinya, adalah satu-satunya cara untuk membebaskan jiwa kita dari rasa hampa? Pertanyaan yang bikin kita semua harus diam dan merenung sejenak. Sangat provokatif dan mendalam. Terima kasih banyak untuk Anda yang udah ikut membedah informasi yang luar biasa ini bersama-sama dengan kami hari ini. Kami pamit dulu dan sampai jumpa di sesi bedah mendalam kita selanjutnya.